Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu jangan lupa untuk menjaga kesehatan, menjaga jarak, serta menggunakan masker ketika kita berada di luar ruangan ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai administrasi umum dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. KD 3.1 dan 4.1, di mana materinya adalah memahami administrasi serta mengelompokkan jenis-jenis administrasi. Jadi, diharapkan setelah kita bersama-sama belajar tentang administrasi umum hari ini, nanti anak-anak bisa memahami tentang apa itu administrasi, baik itu definisinya, unsur, tujuan, dan sebagainya, serta memahami apa saja jenis-jenis administrasi itu, serta dapat mengelompokkan apa yang menjadi jenis administrasi, baik itu administrasi perkantoran, administrasi negara, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai belajar bersama ya. Baik, untuk agenda pembelajaran hari ini, nanti kita akan belajar yang pertama tentang definisi administrasi. Jadi nanti anak-anak akan belajar mengenai apa itu pengertian, dimulai dari pengertian kantor, serta pengertian dari administrasi dan administrasi perkantoran. Kemudian yang kedua, yaitu fungsi dan tujuan administrasi. Jadi setelah kita tahu nih apa itu pengertian administrasi, kita juga akan belajar bagaimana fungsinya serta tujuan dari administrasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang unsur-unsur administrasi. Jadi nanti kita akan belajar unsur mutlak administrasi itu apa saja, serta unsur-unsur dari menurut para ahli. Kemudian yang terakhir adalah kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan administrasi sekarang ini, serta jenis-jenis dari administrasi itu sendiri. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang definisi kantor. Seperti yang kita tahu, kantor di bayangan anak-anak seperti apa? Pasti kantor di bayangan kita adalah gedung di mana di dalamnya ada kursi, meja, serta orang-orang yang bekerja di dalamnya. Seperti itu bukan? Baik, di sini saya akan menyampaikan pengertian kantor terlebih dahulu menurut KBBI, yaitu gedung, ruang, atau tempat untuk melakukan suatu pekerjaan organisasi. Kemudian, definisi kantor menurut bahasa Belanda yaitu ruang tulis. Sedangkan menurut bahasa Inggris, definisi kantor adalah duty, task, function, center of position, place, building, rooms of business, and clerical work. Jadi, dari 3 definisi tersebut pada intinya yaitu sama tentang suatu tempat untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, pekerjaannya adalah pekerjaan sehari-hari atau pekerjaan tata usaha. Kalau dari banyaknya pengertian tersebut, lalu apa sebenarnya pengertian kantor itu? Jadi, kantor adalah tempat dilaksanakannya kegiatan menangani keterangan-keterangan atau informasi. Yang kedua, proses menangani informasi mulai dari menerima, mengumpul, mengolah, menyimpan, sampai menyalurkan. Dari 2 pengertian kantor ini, apakah bisa dipahami? Nanti anak-anak bisa sambil menyiapkan buku catatan anak-anak untuk bisa menuliskan materi kita hari ini, serta mungkin jika ada materi ataupun pertanyaan yang masih belum bisa dipahami, bisa anak-anak tulis terlebih dahulu, kemudian nanti bisa ditanyakan di sesi diskusi baik di kolom komentar ataupun di kelas kita di Google Classroom. Oke? Oke, setelah tadi anak-anak sudah belajar tentang apa itu definisi dari kantor,
sekarang kita akan belajar tentang fungsi kantor itu sendiri apa setelah tahu pengertiannya. Gitu ya. Yang pertama, menerima informasi. Kantor berfungsi untuk menerima berbagai bentuk informasi seperti surat, panggilan telepon, pesanan, faktur, dan laporan tentang berbagai kegiatan bisnis. Jadi, maksudnya, selain kantor dalam pengertian kita bahwa tempat berkumpulnya orang-orang yang bekerja sama, kantor juga memiliki fungsi untuk menerima informasi. Jadi, semisal kantor itu bergerak dalam bidang bisnis, mereka menjual sesuatu, berarti kantor tersebut bisa dijadikan sebagai tempat untuk menerima pesanan, baik itu faktur, laporan, dan sebagainya. Kemudian, dalam kaitannya berhubungan dengan kolega maupun berkomunikasi dengan orang lain, kantor pastikan ada hubungan telepon, surat menyurat, dan sebagainya. Nah, di sini juga peran dari fungsi kantor, yaitu menerima pesan. Jadi kalau misalnya kita nggak punya kantor, bagaimana pelanggan maupun kolega mau mengirim pesan kalau kita tidak punya kantor? Bisa dipahami ya yang pertama. Kemudian yang kedua, merekam informasi. Maksudnya, kantor berfungsi merekam informasi agar informasi dapat segera disiapkan apabila manajemen memintanya. Rekaman atau record informasi disimpan untuk kepentingan hukum atau alat bukti dan juga untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam perencanaan dan pengendalian perusahaan. Oke, yang nomor 2 maksudnya adalah ketika sebuah perusahaan memiliki tingkat kesibukan yang tinggi dan pasti setiap harinya akan ada dokumen-dokumen yang mereka urus. Nah, dari dokumen-dokumen yang banyak tersebut, kantor inilah berperan sebagai tempat untuk merekam informasi. Maksudnya untuk menyimpan bahan-bahan maupun dokumen-dokumen penting milik perusahaan tersebut atau milik kantor tersebut. Jadi semisal pada tahun 2020 ternyata membutuhkan informasi berupa laporan keuangan tahun 2009. Nah, nanti si pegawai ini bisa mencarinya misal di tempat penyimpanan kearsipannya atau disimpan di tempat tertentu yang memang pegawai kantor tersebut mengetahuinya. Bisa dipahami yang nomor 2? Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita bisa lanjut ke yang nomor 3, yaitu mengatur informasi. Maksudnya adalah kantor mengatur berbagai bentuk informasi dengan sistem agar informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dengan maksimal. Misalnya, laporan kegiatan promosi perusahaan yang menyajikan informasi secara lengkap dan jelas. Maksud dari nomor 3 ini adalah, misalnya dalam sebuah kantor, ini ada kaitannya dengan contoh yang nomor 2 tadi. Misalnya contoh yang akan saya angkat adalah tentang laporan keuangan. Laporan keuangan berisi tentang proses cash flow maupun keluar masuknya uang perusahaan tersebut dalam periode tertentu. Nah, kantor ini berfungsi sebagai tempat untuk mengatur informasi yang ada. Misal, laporan keuangan tersebut harus diatur kepada siapa laporan keuangan ini akan bermanfaat, yaitu misal kepada jajaran direksi. Kemudian contoh yang lain, laporan kegiatan promosi perusahaan. Berarti informasi ini berlaku atau berkepentingan hanya untuk pihak misal bagian marketing dan sebagainya. Jadi, kantor ini adalah tempat untuk mengatur informasi tersebut. Kemudian, fungsi kantor yang keempat, yaitu memberi informasi. Maksudnya, kantor berfungsi untuk memberi informasi kepada pihak yang membutuhkan. Jika pihak manajemen membutuhkan informasi, kantor memberikan informasi tersebut berdasarkan data yang diterima, dihimpun, diatur, dan disimpan. Oke, yang nomor 4 ini maksudnya masih berkaitan juga dengan fungsi yang sebelumnya. Kalau tadi yang nomor 2
proses di mana informasi tersebut terjadi atau direkam. Kemudian yang tiga, bagaimana cara mengaturnya, informasi tersebut dibutuhkan oleh siapa. Yang keempat adalah dari sisi si penerimanya. Jadi informasi yang telah kita rekam, yang telah kita atur, kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang terakhir, fungsi kantor adalah melindungi aset atau harta. Maksudnya, kantor juga berfungsi melindungi aset atau harta, baik informasi atau data, baik tempat penyimpanannya maupun isi dari informasi atau data tersebut, sehingga tidak jatuh kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya rasa untuk fungsi kantor yang kelima ini bisa sangat mudah untuk dipahami. Seperti yang kita tahu di pemahaman kita bahwa kantor adalah tempat berkumpulnya orang untuk bekerja sama yang memiliki satu visi dan satu misi. Kemudian fungsi dari kantor yang kelima adalah untuk melindungi aset, jadi tempat penyimpanan baik itu hartanya, baik itu alat-alat maupun informasi-informasi milik perusahaan tersebut, misalnya rahasia perusahaan, laporan keuangan, dan sebagainya. Oke, dari 5 fungsi kantor ini, apakah masih ada yang belum dipahami? Kalau belum, silakan tulis di buku catatan untuk kita diskusikan di akhir materi ya. Baik, setelah tadi sekilas kita telah membahas tentang apa itu kantor, kemudian fungsi dari kantor, sekarang kita akan belajar tentang definisi dari administrasi. Menurut Liangji tahun 1980, administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, dari dua definisi administrasi menurut ahli, apakah anak-anak bisa menangkap dari kata kunci definisi administrasi? Coba kalian lihat terlebih dahulu, baca ulang tentang dua definisi tersebut. Ya, jadi dari dua pengertian tersebut ada definisi kunci, yaitu di mana kedua-duanya menyatakan tentang segenap orang ataupun dua orang, intinya menyatakan manusia. Kemudian yang kedua tentang kerjasama, dan yang ketiga adalah tentang tujuan. Jadi ada 3 kata utama dalam definisi administrasi. Yang pertama tentang kelompok manusia atau kelompok orang. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga adalah tujuan. Bisa diingat-ingat ya. Lalu untuk pengertian administrasi secara pendapat kalian seperti apa? Kalian bisa merangkai dari 3 kata kunci utama definisi administrasi tersebut. Lalu setelah mengetahui pengertian administrasi perkantoran itu apa? Baik, administrasi perkantoran ialah ilmu yang ditujukan guna merencanakan, mengarahkan, mengorganisasikan, dan menggerakkan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, sekarang ke unsur mutlak administrasi. Ada 3. Ini berkaitan dengan 3 kata kunci definisi administrasi yang sudah kita pelajari tadi. Coba sekarang anak-anak sebutkan terlebih dahulu 3 kata kunci itu apa?
Oke, betul, yaitu sekelompok orang, yang kedua kerjasama, dan yang ketiga adalah tujuan tertentu. Kenapa tiga hal ini menjadi unsur mutlak? Karena ketika salah satunya tidak ada, maka kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan. Misalnya, ada sekelompok orang punya tujuan, tetapi mereka tidak punya kerjasama, maka kegiatan administrasi tersebut tidak dapat dilakukan ataupun diciptakan. Begitupun sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi. Oke, kalau tadi unsur mutlak, sekarang unsur administrasi menurut pendapat ahli. Yang pertama menurut Sondang P. Siagian. Ada 2 orang, manusia atau lebih, kemudian tujuan, yang ketiga tugas yang hendak dilaksanakan, yang keempat peralatan dan perlengkapan. Lanjut ke unsur administrasi yang selanjutnya. Menurut Liangji, ada 8 unsur administrasi. Unsur administrasi ini merupakan unsur yang paling terkenal atau yang paling sering kita jumpai. Yang pertama adalah organisasi, yang kedua manajemen, yang ketiga komunikasi, yang keempat kepegawaian, yang kelima keuangan, yang keenam perbekalan, ketujuh ketatausahaan, dan yang terakhir adalah hubungan masyarakat. Untuk lebih jelasnya tentang 8 unsur ini, mari kita bahas